Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas soal hereditas, yaitu tentang pautan. Jadi, kalau pautan itu harus paham dulu konsep dasarnya, ya. Jadi, sebelum kita mempelajari tentang pautan, kita harus tahu konsep dasarnya. Untuk mengetahui konsep dasar belajar pautan atau sebelum kamu belajar pautan, kamu harus mempelajari dulu tentang konsep gamet. Ya, jadi kalau kamu belum paham tentang konsep gamet, ya kamu nggak bisa belajar pautan gitu ya. Nah, pautan itu gampangnya gini loh, gampangnya ya, nempel. Jadi pautan itu nama lainnya itu nempel. Ibaratnya kayak orang lagi cinta ya, jatuh cinta itu kan susah banget ya dipisahkan kan, serasa dunia milik berdua, nempel aja gitu kan. Kayak lem, nggak bisa dipisahkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada cerita nih. Suatu individu memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Jika dalam meiosisnya ada pautan antara gen A besar dengan B besar dan juga ada gen A kecil berpautan dengan gen B kecil, maka kemungkinan macam gamet yang terbentuk adalah sebelumnya ya, kakak ajarin dulu tentang kalau dalam kondisi normal. Kakak buatin yang di bawah keterangannya. Kalau dalam kondisi normal, kalau nggak mengalami pautan ya ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, ini ada berapa jumlah gametnya? Kalau normal ya, tidak mengalami pautan. Ini kalau tidak mengalami pautan, ini kita hitung satu. Satu. Heteronya ada satu, satu, satu. Kamu jumlahkan tuh. Ada berapa heteronya? Tiga. Kalau heteronya ada tiga, berarti ini rumus jumlah gametnya 2 pangkat N. 2 pangkat 3. Berapa? 8. Jadi dalam kondisi normal tidak mengalami pautan, maka untuk genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ini memiliki 8 gamet. Yang mana saja kah itu gametnya? Nah, ini kamu harus latihan lagi untuk menentukan jumlah gametnya ya. Karena ini ada 3, ini kakak bagi 2. Yang pertama kakak buka dulu yang A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kakak keluarin gametnya ya. Jadi A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Kemudian kita silangkan dengan yang C besar, C kecil. Karena kan ini ada 8, banyak kan. Ini ke sini jadinya A besar, B besar, C besar. Ini ke sini A besar, B kecil, C besar. Ini ke sini A kecil, B besar, C besar. Ini ke sini A kecil, B kecil, C besar. Satu lagi, coba kita pakai warna beda biar kamu nggak bingung. Ya, kita lanjutkan yang keempat ke sini kan. Berarti A besar, B besar, C kecil. Yang kelima A besar, B kecil, C kecil. Ketujuh A kecil, B besar, C kecil. Yang terakhir kecil, 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 kecil. Berapa jumlahnya ini? 8. Itu kalau dalam kondisi normal, tidak mengalami pautan. Nah, dalam soal ini, itu yang ditanyakan yang pautan. Jadi kenapa kayak dia harus mengajarkan yang normal dulu ya, biar kamu paham konsep dasarnya ya. Lanjut. Kita sekarang kerjakan yang dimaksudkan dalam soal. Yang dimaksudkan dalam soal itu dia mengalami pautan. Kalau dibilang pautannya itu A besar, B besar, A kecil, B kecil, artinya gen A besar itu nggak mau sama yang namanya B kecil. Jadi nggak ada cerita kayak gini atau kayak gini. Ini nggak ada, ini nggak ada. Nggak bakal muncul gen yang beda. Dalam artian nggak ada besar kecil atau kecil besar. Yang muncul nanti cuman yang atas ini aja ya, yang diketahui dalam soal. Artinya, kalau dia mengalami pautan, nanti kita mengerjakannya gimana? Berarti kalau ngitung jumlah gametnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, ini kita hitung satu heteronya. Ini kita hitung satu juga heteronya. Berarti ini 2 pangkat 2, kan dijumlahin jadi 2 ya. 4, gametnya ada 4. Jadi jawabannya nggak mungkin D, nggak mungkin E, karena jumlahnya harus 4. Kok bisa 4 kak? Ya kan nempel. Kalau dibilang nempel itu kayak gini ceritanya. A besar, B besar, sama
A kecil, B kecil. Kalau tadi kan dalam kondisi normal, lihat yang di bawah. Dalam kondisi normal, A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu nanti ada 4 kan, kalau normal. Tapi ini nggak normal, nempel dia. Artinya nggak jadi 4, cuma ada 2 untuk yang A besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang tadinya ada 4, jadinya cuma 2. Ya, jadinya cuma A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Karena dia maunya sama-sama besar atau sama-sama kecil, sesuai dengan maunya di soal. Gitu kan? Nah, ini baru kita silangkan. Silangkan dengan mana? Silangkan dengan C-nya, karena yang C tidak mengalami pautan. Tinggal kamu silangkan C besar, C kecil. Udah deh, tinggal diapain? Tinggal kamu silangkan. Berarti yang pertama nanti A besar, B besar, C besar. Yang A, B, C punya ya semua. A besar, B besar, C besar. Yang kedua ada nggak? A besar, B besar, C kecil. Jadi nggak, kalau kamu ketemunya kayak begini, A besar, B kecil, atau A kecil, B besar, pasti langsung salah. Kayak yang di A. Ini kan ada A besar, B kecil. Salah. Jadi yang A salah. Sama kayak yang di C. A besar, B kecil. Nggak ada. Nggak pernah ada A besar ketemu B kecil, atau A kecil ketemu B besar. Kalau dalam kondisi pautan yang ada pada soal nomor 12. Jadi udah ketahuan jawabannya yang C. Perhatikan ini, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. A besar, B besar, A besar, B besar. Patokannya itu yang pautan ya. Kalau pautan itu harus sama-sama. Sama-sama besar, sama-sama kecil. Selebihnya kalau dia nggak mengalami pautan, ya kamu bagi 2. Kayak yang C ini kan dia tidak mengalami pautan. Ya udah, berarti C besar kamu buka dengan C kecil. Lalu kamu silangkan dengan yang pautan tadi. Jadi, logikanya kalau sesuatu itu atau suatu genotip mengalami pautan, maka menyebabkan jumlah gametnya menjadi lebih sedikit. Jumlah anakannya juga bakal lebih sedikit pastinya. Gitu ya. Nah, bagi kalian yang masih belum paham lagi tentang pautan, terutama penentuan jumlah gamet, kalau penentuan jumlah gamet pernah kakak bahas di video kakak, silakan aja cek ya penentuan jumlah gamet. Kalau pautan itu nanti berhubungan dengan kayak mungkin kayak non-disjunction ya, maybe. Nah, kalau yang pautan ini baru kakak bahas di video ini. Nah, kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, bunyikan tombol like-nya, dan share video ini ke teman kalian. Oke, pantengin terus Babysik Channel. Mudah-mudahan bisa tetap rajin untuk upload video buat kalian, biar kalian makin pintar biologi. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.